Memberi kopi pada bayi untuk mencegah supaya bayi tidak kejang sepertinya merupakan tradisi yang sudah turun-temurun. Nah, tapi itu sebenarnya benar nggak sih? Halo, selamat datang di Kriwil, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal benar nggak sih kopi itu bisa membantu untuk mencegah supaya anaknya nggak kejang. Nah, sebelum kita bahas benar atau enggak, kita kenalan dulu sama kejang. Jadi kejang demam itu adalah kejang yang biasanya terjadi saat anak demam. Nah, kejang demam ini biasanya terjadi kalau demam si anak itu sudah di atas 38 derajat. Biasanya kejang demam ini disebabkan kalau misalnya anaknya habis vaksin atau habis imunisasi. Kemudian terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi yang mana demamnya terlalu tinggi bisa menimbulkan kejang, atau bisa juga disebabkan karena infeksi, misalnya infeksi virus atau bakteri. Nah, kejang demam ini berbeda dengan kejang ayan atau epilepsi, karena kalau kejang ayan atau epilepsi itu biasanya terjadi berulang dan tidak didahului dengan demam. Tapi kalau kejang demam biasanya didahului dengan demam terlebih dahulu. Nah, kejang demam ini bisa berupa tubuh anak itu menjadi kaku, jadi benar-benar kaku, atau justru kayak bergetar gitu. Dan biasanya kadang-kadang diikuti dengan keluar busa dari mulut anak, atau misalnya anaknya ngompol. Nah, kalau misalnya anak mengalami kejang demam, apa yang harus dilakukan? Kalau anak mengalami kejang, maka tentu yang pertama usahakan tidak panik, tetap tenang, kemudian letakkan anak di tempat yang datar, miringkan, bebaskan jalan nafasnya. Jadi kalau di mulutnya ada sesuatu yang menutupi atau yang menutupi jalan nafasnya, itu segera dihilangkan, kendorkan atau longgarkan atau buka bajunya. Kemudian singkirkan benda-benda berbahaya yang mungkin bisa melukai, termasuk benda-benda kecil gitu ya. Lalu jangan memasukkan apapun ke dalam mulut bayi, misalnya jari, kasa, atau sendok, atau stik es krim, jangan. Dan jangan juga memberi minum bayi, termasuk memberikan ASI. Nah, biasanya kejang demam ini dikatakan berbahaya dan perlu segera berobat ke dokter kalau misalnya kejangnya itu lebih dari 5 menit, karena biasanya itu 2 menit itu sudah selesai dan nanti anaknya akan kembali mungkin menangis lagi gitu, atau kadang-kadang nampak lemah juga. Tapi kalau misalnya kejangnya lebih dari 5 menit, kemudian anaknya muntah, lehernya nampak kaku, sesak nafas, dan anaknya ini terlihat sangat mengantuk dan tidak aktif gitu ya, jadi kayak letoy gitu, maka segera periksakan ke dokter. Selain itu, kalau misalnya kejangnya berulang dalam waktu 24 jam, itu juga sebaiknya segera periksa ke dokter. Nah, lantas benar nggak sih kalau misalnya memberikan 1-2 sendok makan kopi itu dapat membantu supaya anaknya tidak kejang? Jawabannya adalah tidak. Jadi sampai sekarang itu belum diketahui pasti sebenarnya apa sih penyebab kejang demam itu. Tetapi salah satu cara untuk mencegah supaya kejang demam tidak terjadi adalah berusaha supaya demamnya itu tidak sampai 38 derajat. Makanya ibu-ibu di rumah sebaiknya punya termometer. Sedia juga obat turun panas. Kalau misalnya habis vaksin dirasa anaknya mulai demam, segera berikan obat turun panas. Nanti aku kasih tahu di kolom deskripsi box rekomendasi termometer dan juga obat penurun panas. Nah, bagaimana dengan kopi? Kita tahu ya, kopi itu mengandung yang namanya kafein. Ini itu adalah zat stimultan gitu, dan pada orang dewasa pun kopi itu bisa membuat jantungnya jadi berdebar. Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu? Pencernaannya jadi kurang nyaman. Kemudian kalau misalnya terlalu berlebihan itu bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan denyut jantung, membuat gugup, gemetar, gelisah. Kenapa salah tingkah tiap kau tatap aku? Sakit kepala, nyeri yang hebat pada area kepala. Apalagi kalau pada anak gitu. Jadi efek-efek kalau kita mungkin kebanyakan kopi baru berasa seperti itu, kalau anak itu 1-2 sendok sudah bisa menyebabkan efek yang seperti itu gitu. Jadi memang kopi tidak direkomendasikan untuk diberikan kepada anak-anak, karena tadi belum ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa pemberian kopi itu dapat mencegah atau mengobati kejang pada anak. Kalau pengen anaknya kejang, ya usahakan ketika demamnya itu tidak sampai 38 derajat. Pemberian kopi pada anak gitu ya, pada bayi itu justru bisa berbahaya.
Karena tadi dia bisa meningkatkan denyut jantung, dia bisa mengganggu pencernaan. Jadi nanti anaknya bisa mengalami mungkin diare, konstipasi, atau rewel terus gitu ya. Jadi sebaiknya tidak diberikan walaupun mungkin hanya 1-2 sendok, karena 1-2 sendok kopi itu buat anak dosisnya udah sangat banyak gitu. Berbeda dengan kita yang mungkin udah biasa minum kopi 1-2 sendok nggak berasa, tapi pada bayi itu sudah sangat berasa. Nah, memang kejang demam pada anak itu biasanya dialami pada anak-anak yang berusia 1-2 tahun. Itu memang resiko untuk mengalami kejang demam lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang usianya lebih tua. Walau begitu, memang kejang demam ini bisa juga dialami sampai usia 5-6 tahun. Makanya tadi selalu waspada kalau misalnya anaknya demam, sering-sering diukur pakai termometer, jangan pakai termotangan. Nah, itu tadi video penjelasan tentang apakah kopi memang bisa untuk menyembuhkan kejang. Jawabannya enggak, jadi sebaiknya memang tidak usah diberikan. Ada lagi mitos yang perlu aku jawab? Bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye!